Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan teman-teman kaula muda dimanapun Anda berada. Hari ini kita merayakan hari Minggu Palma yang merupakan minggu yang terakhir sebelum kita menyambut Hari Raya Kebangkitan Paskah Tuhan kita Yesus Kristus. Kita juga hari ini memperingati masuknya Yesus ke kota Yerusalem sebagai putra Allah yang maha tinggi, namun dia memilih untuk memulai perjalanan sengsaranya. Yesus tahu bahwa saat akhir hidupnya telah tiba. Di saat usianya yang masih muda, menurut tradisi gereja kurang lebih 33 tahun, Yesus sudah tahu penderitaan yang sedang menantinya di Yerusalem. Dia juga tahu bahwa Bukit Golgota sudah terbuka bagi kucuran darahnya. Dan dia pun tahu bahwa saat perpisahannya dengan para murid sudah dekat. Namun dia dengan berani menerima konsekuensi terberat dari ketaatannya kepada Allah Bapanya. Ya, Minggu Palma adalah momen-momen dimulainya sengsara Tuhan. Bukan karena dia telah melakukan kesalahan ataupun karena dia berdosa, tetapi semata-mata karena dia dengan lugas berkata bahwa akulah anak Allah. Alhasil dari pernyataan ini, para pemuka agama bangsa Yahudi menjadi sangat tidak senang dan cemburu karena kemampuan Tuhan Yesus yang luar biasa sanggup menarik begitu banyak orang kepadanya. Sehingga banyak orang Yahudi mengikuti jalan Tuhan dan mulai meninggalkan para pemimpin agama mereka pada waktu itu. Memang benar bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, Anak Allah yang maha tinggi. Injil Matius menampilkan beberapa momen ketika Yesus disebut sebagai anak Allah. Yang pertama adalah ketika Yesus melintasi daerah orang Gadara. Dua orang yang kerasukan setan keluar dari pekuburan dan berteriak kepada Yesus, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Saudara bisa baca itu dalam Injil Matius bab 8 ayat 29. Yesus menghardik setan-setan dari kedua orang itu, dan setan-setan itu masuk ke kawanan babi yang kemudian terjun dan mati lemas di dalam danau. Yesus juga disebut anak Allah ketika dia berjalan di atas air pada waktu subuh, saat angin sakal yang kencang melanda para murid pada waktu itu di Danau Galilea. Petrus, salah seorang murid Yesus, mau berjalan di atas air tetapi kemudian tenggelam. Yesus mengangkatnya dan membawanya ke dalam perahu. Seketika itu juga angin reda dan laut menjadi teduh, sehingga orang-orang di perahu berseru, "Sesungguhnya Engkau anak Allah." Matius 14 ayat 33. Dan contoh ketiga ketika Yesus disebut sebagai anak Allah adalah ketika Yesus bertanya kepada murid-muridnya tentang apakah pendapat orang tentang dirinya. Simon Petrus berseru, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Matius 16 ayat 16. Yesus sama sekali tidak menolaknya, melainkan berkata bahwa berbahagialah engkau, Simon bin Yunus, karena dianugerahi pengetahuan ilahi oleh Allah Bapa. Jadi dari tiga contoh ini kita bisa melihat bahwa pengakuan roh jahat dan orang-orang yang berada di sekitar Yesus karena takjub melihat mujizat-mujizat yang diperbuatnya, menyebut dia sebagai putra Allah yang maha tinggi. Ada satu lagi tersisa. Yesus bukan hanya disebut sebagai putra Allah,
dia sendiri sebenarnya secara implisit menyebut dirinya sebagai anak Allah. Ketika Yesus tergantung di atas kayu salib, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan tua-tua bangsa Yahudi mengejek Yesus. Kata mereka, ia menaruh harapannya pada Allah. Baiklah Allah menyelamatkan dia, jikalau Allah berkenan kepadanya. Perhatikan kalimat ini. Karena ia telah berkata, aku adalah anak Allah. Matius bab 27 ayat 43. Rupanya bukan hanya setan, orang-orang biasa dan para murid saja yang menyebut Yesus sebagai anak Allah, tetapi Yesus sendiri pun secara implisit tertulis menyebut dirinya sebagai anak Allah. Bandingkan ini dengan Injil Yohanes bab 19 ayat 7, di mana dikatakan, jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, kami mempunyai hukum, dan menurut hukum itu ia harus mati. Sebab, perhatikan ini, ia menganggap dirinya sebagai anak Allah. Dengan demikian, kesimpulannya para saudara-saudari, Yesus bukan hanya disebut sebagai anak Allah, dia sendiri menyebut dirinya sebagai anak Allah di hadapan para pemuka agama dan beberapa orang lainnya. Hanya tidak tertulis di dalam Injil secara eksplisit. Jadi wajar dong kalau Minggu Palma merupakan minggu di mana orang Yahudi, para pemuka agama bangsa Yahudi mempunyai momen dan kesempatan untuk menangkap Yesus. Karena ada rasa kecemburuan yang begitu hebat di hati para pemuka agama mereka. Mereka merasa muak ketika mendengar bahwa Yesus disebut sebagai anak Allah dan menyebut dirinya sebagai anak Allah. Karena tidak menemukan satupun kesalahan pada diri Yesus, akhirnya para pemuka agama bangsa Yahudi itu menyeret Tuhan dengan tuduhan menghujat Allah. Perbuatan-perbuatan baik yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus kini dibalas dengan tuduhan palsu penghujatan. Tapi coba tanyakan secara jujur di dalam diri kita. Siapakah yang bisa membangkitkan orang yang sudah mati selama 4 hari dan sekarangnya memberinya roh kehidupan jika bukan Allah saja yang bisa melakukannya? Atau siapakah yang bisa menghardik air danau yang mengamuk luar biasa dan tiba-tiba memerintahkannya supaya tenang dan air itu menurutinya dan menjadi sangat teduh jika bukan Allah yang melakukannya? Atau siapakah yang bisa membuat mata orang yang lahir buta bisa melihat kembali hanya dengan mengoleskannya dengan tanah dan air, jikalau bukan Allah saja yang bisa melakukannya? Dan masih banyak lagi mujizat-mujizat lain yang telah dilakukan Tuhan Yesus. Namun, lihat balasan dari para pemuka bangsa Yahudi. Mereka menyeretnya. Dan Minggu Palma adalah minggu pembuka, di mana kita akan merayakan banyak peristiwa penderitaan Tuhan Yesus melalui peristiwa-peristiwa selama pekan suci ini. Maka sebuah pelajaran berharga bagi kita pada hari Minggu Palma ini adalah kemampuan untuk berkanjang dalam kebaikan, kendati kejahatan adalah balasannya. Kita sudah berusaha memberikan yang terbaik, mengabdikan hidup kita demi pekerjaan yang dipercayakan kepada kita. Tetapi jawaban dan balasan dari orang lain bukan hanya mereka tidak menghargainya, tetapi malah melecehkannya. Ingat, Tuhan kita Yesus Kristus sudah terlebih dahulu mengalaminya. Perbuatan-perbuatan baik yang dilakukannya kini dibalas dengan
cercaan, dan bahkan salib. Maka kemampuan untuk berkanjang dalam situasi yang paling rumit menjadi daya ukur kepribadian seseorang. Apakah orang itu sanggup menyelesaikannya sampai titik final? Banyak orang menyerah kalah sebelum mereka mencapai titik final. Tapi bagi kita, orang-orang yang percaya dengan Tuhan, orang-orang yang dikuatkan oleh daya kebangkitan Tuhan, kita percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang yang dengan setia dan tulus hati, rendah hati seperti Tuhan menjalani kehidupan ini. Kita percaya bahwa usaha dan jerih payah kita tidak akan pernah sia-sia. Semoga Tuhan menguatkan kita, para saudara-saudari dan terkasih, dan menjadikan kita mampu untuk mengikuti jalan salibnya sampai pada titik darah penghabisan, titik final. Tuhan memberkati.